Shalom. Ya, shalom semuanya. Ya, minggu lalu saudara tidak normal karena suasana perayaan Imlek, tapi hari ini semua boleh hadir dengan normal, saudara. Kita bersyukur sama Tuhan. Amin, saudara. Saudara, memulai firman hari ini, Tuhan menggerakkan saya untuk ingatkan lagi, saudara. Saya katakan ingatkan lagi karena sudah sering saya ingatkan. Bahwa di gereja kita beberapa tahun terakhir ini, tiap tahun tuh ada temanya, saudara. Jadi pengajaran-pengajaran firman tuh ada temanya, ya. Tentu Tuhan mau supaya saudara bertumbuhnya terarah. Nah, saudara, tahun ini temanya apa, saudara? Satu kata, saudara, rebuild. Atau apa, saudara? Membangun ulang. Nah, saudara, tahun lalu tema kita be better. Dan saudara, ini sangat berhubungan karena saudara, dalam kita menjadi lebih baik, mungkin ada hal-hal yang tahun ini kita harus bangun ulang. Sebagaimana saya sampaikan di pesan pengembalaan, ada 2 orang bersaksi. Dia menyadari sebetulnya dia sudah mengalami gajinya lebih baik. Tapi kok masih kurang terus. Masih suka minjem, saudara. Karena dia harus bangun gaya ulang hidupnya yang konsumtif. Yang membuat dia berapapun uang yang dipercayakan tetap akan kurang. Atau ada orang merasa kok saya nggak bisa hubungan baik dengan orang. Dia harus bangun ulang cara dia berkomunikasi. Kalau cara berkomunikasi yang membuat orang salah mengerti bahkan tersinggung, ya itu akan membuat dia tidak bisa punya hubungan baik dengan orang lain. Jadi makanya yuk kita perhatikan, saudara. Sebetulnya tema-tema di balik kata rebuild itu ada kemiripan dengan tahun lalu. Tapi Tuhan ingatkan lagi mungkin ada yang saudara perlu bangun ulang. Sebagai contoh, saudara, nanti bulan Maret tema kita rebuild relationship. Kan kita sudah bahas be better in relationship tahun lalu. Nah, ini Tuhan mau kita lebih baik lagi. Nah, saudara, 2 bulan pertama ini, khusus 2 bulan pertama, tema kita sama. Tolong tampilkan. Boleh katakan sama-sama, saudara, rebuild the basic. 2, 3, rebuild the basic. Nah, saudara, supaya iman kita kokoh, iman kita tidak tergoncangkan, dasar itu perlu kuat, saudara. Apalagi saya tidak bosan mau mengingatkan, Yesus ingetin di akhir zaman, saudara. Yang saudara harus takutin bukan bencana. Yang saudara harus takutin bukan perang. Yang saudara harus takuti dan waspadai adalah penyesatan. Jadi akan ada banyak penyesatan yang Yesus bilang, kalau saya nggak menyingkatkan waktunya, tidak ada seorang kita pun selamat loh, saudara. Bayangin. Berarti nggak main-main penyesatan ini, saudara. Nah, makanya kita harus punya dasar yang kuat. Nah, dasar yang kuat itu dimulai dari disiplin-disiplin rohani. Boleh katakan sama-sama dengan saya, disiplin-disiplin rohani. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan, kita ingatkan lagi soal doa. Kita ingatkan lagi soal puasa. Kita ingatkan lagi soal membaca firman. Kita ingatkan lagi soal ibadah bersama. Konsep ibadah bersama ada di Alkitab dan gak tergantikan, saudara. Dan hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk membahas tentang, saudara sangat kenal, pelayanan. Boleh katakan sama-sama 2, 3, pelayanan. Ini hal dasar, saudara. Tidak ada orang Kristen yang akan kokoh dalam imannya kalau dia tidak terlibat dalam pelayanan. Makanya tema firman Tuhan hari ini setelah saya bergumul, karena saya agak bergumul temanya, saudara, jujur. Tiba-tiba dapat tema ini, saudara. Dan nanti saya jelaskan kenapa temanya seperti begini. Boleh nggak kita baca dulu temanya, saudara? 2, 3. Percayalah pelayanan itu penting bagimu. Boleh nggak kita tekankan kata percayanya? 2, 3. Percayalah pelayanan itu penting bagimu. Saya mau jelasin dulu, saudara. Kenapa Tuhan gerakan tema ini? Tolong diklik. Dalam kebenaran diajarkan, itu ada 3 respon, saudara. Respon terhadap kebenaran waktu diajarkan, seperti saat ini kan sudah lagi dengar kebenaran. Itu contoh dalam Alkitab itu ada 3 respon. Yang pertama responnya apa, saudara? Boleh katakan sama-sama, tidak percaya. Dan saudara, ini Yesus ngomongnya, karena saya cuma ngambil kutipannya, saudara, kepada muridnya. Jadi saudara bisa aja, saudara lagi dengerin khotbah, habis ini saudara tetap gak percaya. Saudara gak, makanya saya berharap jangan terjadi, saudara. Karena ada yang gak percaya, dan itu murid-muridnya sendiri juga, saudara. Yang kedua, saudara, kedengarannya mendingan, tapi gak mendingan, tetap sama salahnya.
Yaitu apa saudara, katakan sama-sama, kurang percaya. Dan ada saudara, Tuhan menegur, hai kamu orang yang kurang percaya. Tapi yang Tuhan mau apa saudara, katakan sama-sama, 2, 3, percaya. Saya berharap habis khotbah ini saudara akan bilang, saya percaya Pak John, pelayanan itu penting. Saya percaya Pak John, pelayanan itu penting. Saudara yang tadi tidak percaya, saudara yang tadi kurang percaya, saudara mau bilang, saya percaya. Yang sepakat katakan amin saudara. Mari kita mau belajar dari 3 bagian firman Tuhan. Kenapa pelayanan itu penting ya. Jadi kita mau taruh dasar dulu saudara. Kenapa pelayanan itu penting? Sehingga saudara mau rebuild nih. Saudara mau bangun ulang selama ini. Saya gak peduli soal terlibat dalam pelayanan. Yang penting saya nice guy lah. Saya gak macem-macem. Saya datang ibadah tiap minggu. Saudara maaf. Tidak ada nice guy di hadapan Tuhan. Gak ada yang kelihatan baik sama Tuhan. Tuhan mau saudara sungguh-sungguh baik atau tidak baik. Karena Tuhan itu jelas saudara. Panas atau dingin. Tuhan bilang gelap atau terang. Tuhan bilang engkau seperti pengikut yang kambing atau pengikut yang domba. Jelas Tuhan tuh gak ada tengah-tengah. Makanya hari ini saya mau ajak saudara percaya. Mari kita baca bagian pertama dari sebuah ayat yang sangat terkenal. Tolong diklik. Kita mau lihat di Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Mengapa pelayanan itu penting? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah kalau saudara mau tanya, ayat ini intinya membahas apa saudara? Ini membahas yang semua orang mau harusnya saudara, yaitu pertumbuhan. Yang mengerti tolong katakan amin saudara. Gak ada manusia yang normal gak mau bertumbuh. Saya ulangi, gak ada manusia kalau normal dia gak mau bertumbuh. Dia pasti mau bertumbuh. Dan termasuk dalam kerohaniannya dia mau bertumbuh saudara. Dan ayat ini memberikan rahasianya. Yang pertama, tolong kita lihat ayat 15 sekali lagi boleh tampilkan. Rahasia bertumbuh sebenarnya saudara di ayat 15. 16 itu meneguhkan caranya. Dikatakan kita harus katakan sama-sama setelah saya mengatakannya, teguh berpegang kepada kebenaran. 2, 3. Teguh berpegang kepada kebenaran. Jadi saudara kita bertumbuh kalau kita betul-betul berpegang kepada kebenaran firman. Makanya kenapa kita harus mempunyai disiplin rohani yang baik dalam membaca firman. Tapi gak stop di sana saudara, kalimatnya nyambung. Dikatakan teguh berpegang kepada kebenaran. Lanjut katakan sama-sama, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah Kristus. Tuhan mau pertumbuhan gak separuh-separuh. Tuhan mau pertumbuhan utuh. Tuhan gak mau cuman, oh iya sekarang saya sejak ikut Tuhan, apalagi masih banyak mental saudara, ikut Tuhan yang penting saya makin kaya. Saya percaya itu salah satu berkat saudara. Karena Tuhan mengatakan di kitab Amsal, berkat Tuhan menjadikan kaya. Tapi berkat Tuhan bukan cuma jadikan kaya. Berkat Tuhan jadikan kita bijak. Yang setuju katakan amin. Berkat Tuhan menjadikan kita berkarakter. Yang setuju katakan amin. Berkat Tuhan menjadikan kita punya ketenangan, keteguhan. Itu yang Tuhan mau kita alami saudara. Jadi berkembangnya dalam segala hal. Tapi saudara tolong perhatikan lagi, tolong balik lagi bisa. Di dalam kasih bukan saya. Tapi katakan sama-sama apa saudara, di dalam kasih kita. Dan bagaimana kita bertumbuh dalam segala hal ayat 16 ya. Yuk boleh kita lihat sekali lagi ayat 16-nya saudara, 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya. Sampai di sini aja saudara. Jangan lupa ya saudara, saya sudah ingatkan berulang bahwa gambaran gereja dua besarnya. Nomor 1 adalah model tubuh. Ini model tubuh. Ada tangannya, ada kakinya, ada matanya, ada mulut. Kalau mulut saya haus mau minum, tapi kaki saya nggak mau bantu, tangan saya nggak mau bantu, dan mata saya tidak mau mengkoordinasikan, saya tidak bisa mengambil minuman,
yang sudah ada buat saya. Tapi kalau mata saya mau membantu, kemudian tangan kaki bekerja sama, saya bisa berjalan, saudara, dan mengambil minuman yang ada di sini, saudara. Kita perlu orang lain untuk bertumbuh. Makanya berulang kali saya ingatkan, ada satu hak yang Tuhan tidak berikan. Dari sekian hak yang juga Tuhan tidak berikan. Tapi saudara, Tuhan tuh tidak memberikan hak untuk kita bisa bertumbuh sendiri. Saudara, maaf ya saya ngomong karena mengasihi. Saudara boleh bisa jaim, jaga image kelihatan baik. Tapi selama saudara bertumbuh sendirian, gak mau punya saudara seiman, gak mau dekat sama orang lain. Saya tahu ada kebohongan, ada kepura-puraan dalam. Saya tahu saudara pasti ada, kenapa saudara? Bukan saya cenayang, bukan saya bisa baca saudara. Karena firman aja bilang, saudara gak bisa bertumbuh sendirian. Makanya langsung kita masuk poin. Nomor 1 saudara, boleh gak kita katakan sama-sama. Ya, pelayanan itu penting sampai kata utuh. 2, 3. Pelayanan itu penting karena hanya melalui melayanilah kita bertumbuh secara utuh. Saya berikan penjelasannya. 2, 3. Tuhan merancang pertumbuhan utuh dan benar membutuhkan bertumbuh secara bersama. Pertumbuhan bersama membutuhkan semua aktif melakukan apa yang Tuhan sudah mampukan untuk. Jadi saudara, kita nggak bisa bertumbuh dengan utuh ya. Saya tidak katakan sekedar bertumbuh bisa. Tapi bertumbuh dengan utuh, saudara butuh orang lain. Bahkan saudara, tangkaplah dengan baik. Bukan menanamkan rasa guilty feeling ya. Tapi jangan-jangan ada teman-teman saudara nggak bertumbuh dengan baik, itu ada bagian. Karena tadi kita baca di ayat. Itu perlu tumbuh, semua ambil bagian. Gak bisa saudara sebuah tubuh bertumbuh dengan baik kalau gak semua ambil bagian saudara. Makanya pelayanan itu penting. Kita tidak bertumbuh dengan utuh dan kita mungkin ikut bersalah kalau ada yang gak bertumbuh. Nah saudara mungkin bilang, bagaimana melayani? Saya mau bahas yang paling dasar, yang firman Tuhan bilang gak ada yang gak bisa. Ya, yuk kita baca, mudah-mudahan cukup kelihatan ya, agak kecil hurufnya di bawah saudara. 2, 3. Yang paling dasar adalah kita melayani dengan melakukan saling mendoakan, membangun, menasihati, bertolong-tolongan dan sebagainya. Boleh saya tahu nggak ada yang di sini yang hadir ini umurnya 84 atau lebih? Bisa tolong angkat tangan? Gak ada saudara, tadi pagi ada 1 orang. Ya, hari ini nggak ada. Jadi saudara yuk, jangan sampai Tuhan waktu saudara balik ke sorga, saudara bilang nggak bisa melayani, Tuhan temukan sama opa ini. Karena opa ini umur 84 tahun. Dia jalannya udah harus pakai walker, dibantu. Dia nggak bisa jalan sendiri. Dia perlu alat yang bantu dia jalan. Tapi dia bilang dia tidak pernah tidak hadir di komit, istilah kita. Istilah dia komsel. Kan dia tahu saudara. Umur berapapun saudara masih bisa melayani. Kalau mendoakan orang lain, kecuali saudara bukan orang beriman, ya saudara nggak bisa berdoa. Kalau saudara bilang saudara nggak bisa berdoa, tanya dulu, saya beriman kepada Yesus nggak? Yesus ajarin kalau saudara nggak bisa berdoa. Ulang aja doa Bapa kami untuk mendoakan buat orang itu. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu dalam kehidupan orang ini. Saudara bisa doakan. Menasihati kenapa nggak bisa saudara? Bisa. Nah kalau saudara nggak bisa, jangan-jangan saudara nggak suka baca firman. Saudara, kalau saudara sering baca firman, pasti ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan saudara bisa menguatkan orang lain. Bertolong-tolongan. Nah, justru kalau saudara bilang, siapa yang saya perlu tolong? Saya percaya ada tindakan secara umum gereja, saudara. Kita bikin makanya pelayanan pelmas, bimbel, donor darah yang keluar, saudara. Kita memberkati suku-suku. Tapi saudara, ada yang Tuhan mau sentuh secara pribadi. Saudara harus sentuh secara pribadi. Dan di mana saudara? Makanya kita perlu komit. Kenapa kita perlu komit? Di tahun ini saya mau mengajak saudara, jangan ada yang belum punya komit. Saudara harus punya komit kelompok di mana saudara belajar saling membangun, melengkapi, menasihati, bertolong-tolongan. Karena ini pelayanan saudara. Dan saudara pasti bertumbuh secara utuh. Boleh nggak katakan sama-sama? Soalnya saudara masih nggak percaya. Saya percaya. Pelayanan penting untuk bertumbuh secara utuh. 2, 3. Saya percaya pelayanan penting untuk bertumbuh secara utuh. Yang kedua, klik. Cara yang kedua, mari kita baca 2 ayat lagi. Nanti yang terakhir 1 ayat saja, saudara.
Hari ini ayat-ayatnya terkenal, tapi yang terakhir terkenal saya sendiri nggak pernah pakai buat khotbah. Saya sendiri nggak pernah pakai buat khotbah, saudara. Jadi ini pertama kali saya pakai buat khotbah. Kalau sekedar mengutip iya, tapi kalau khotbah, tapi kalau di rumah duka sudah sangat sering karena nanti ayat terakhir itu banyaknya di rumah duka kita dengarnya, saudara. Kita baca dulu bagian kedua, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristuslah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya stop dulu di sini, saudara. Saudara, saya berharap saudara nggak meragukan cuma Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Dia yang memerdekakan saudara dalam kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu pengampunan dosa. Sehingga saudara bukan menerima kematian kekal, tapi kehidupan kekal. Tapi tadi Tuhan ingatkan, Tuhan bilang jangan sampai balik ke perhambaan lagi. Jadi benar, kalau di gereja ini saudara ada yang salah nangkep katanya. Kita nggak percaya orang bisa murtad. Kita percaya orang bisa murtad. Saudara. Gereja ini percaya karena firman Tuhan jelas mengajarkan gereja ini percaya orang bisa murtad. Makanya Tuhan bilang jangan balik kepada kuk perhambaan. Tapi Tuhan langsung baik saudara. Klik lagi. Tuhan kasih rahasianya. Ayat yang kedua, ayat 13. Ini sebetulnya lengkapnya baca ayat sampai 13, saudara. Tapi menyingkatkan waktu kita pilih langsung 2 buah ayat. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah saudara, Tuhan bilang Tuhan gak mau. Kemerdekaan yang Tuhan berikan, malah akhirnya saudara jadi undur, jadi lemah, jadi terhilang. Tapi Tuhan bilang, supaya saudara tidak memberikan kesempatan untuk dosa. Jadi dosa itu punya kesempatan kalau apa saudara? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Poin yang kedua, klik. Mari kita mau katakan lagi saudara. Pelayanan itu penting sampai kata nyata. 2, 3. Pelayanan itu penting karena hanya melalui melayanilah kita mengalami kasih semakin nyata. Dan kenapa kita perlu mengalami kasih semakin nyata? Kita baca dulu penjelasannya. 2, 3. Tuhan mau memberikan perubahan yang total. Namun kita tidak mampu melakukan sendiri, kita membutuhkan kasih Tuhan. Nah bagaimana kita mengalami kasih Tuhan? Satu kalimat yang terakhir. 2, 3. Semakin mengalami kasih hanya terjadi ketika kita melayani. Dan pada saat yang bersamaan kita semakin tidak membuka celah untuk dosa. Jadi saudara, pelayanan itu penting. Kalau saudara bilang, saya nggak mau gampang kalah dengan dosa. Saya nggak katakan kita nggak bisa kalah, kita masih bisa kalah saudara. Jangankan saudara, saya aja masih bisa kalah. Tapi kita nggak gampang kalah dan nggak sering kalah. Ternyata rahasianya saudara, kita mau ambil waktu belajar melayani. Karena Tuhan bilang apa yang kau tabur kau tuai. Saudara bilang saya nggak bisa main musik. Saya nggak bisa seperti Pak Catur mimpin pujian tadi suaranya bagus. Nggak apa-apa. Pelayanan-pelayanan ini memang dibutuhkan tambahan skill, kemampuan. Tapi saudara menguatkan orang lain itu nggak perlu skill. Kalau saudara suka baca firman Tuhan, saudara bisa menguatkan orang lain, mendoakan orang lain. Dan apa yang kau tabur kata firman Tuhan, itu yang kita akan tuai. Kalau saudara suka menabur hal-hal yang membangun orang lain, saudara akan semakin gak gampang berbuat dosa. Kenapa kita gampang berbuat dosa? Karena kita gak suka menabur apa yang benar. Firman Tuhan jelas mengatakan saudara. Coba, makanya Tuhan bilang katakanlah apa yang membangun. Pikirkanlah apa yang indah, yang benar. Dan itu terjadi kalau kita isi dan kita bagikan sama orang lain. Saya pernah cerita, saya nggak tahu saudara ingat nggak, udah lama sekali. Saya ketemu ibu ini waktu saya sekolah Alkitab. Waktu saya sekolah Alkitab dia umur 56, jadi kalau sekarang dia masih ada, karena sudah 30 tahun lebih, ya, 35 tahun, dia udah pokoknya udah 90-an kalau dia masih ada. Tapi yang membuat saya terharu apa saudara? Dia waktu kenal Tuhan, dia tuh udah kena penyakit arteritis yang akut. Jadi saudara, dia tuh jalan tuh udah kayak robot. Dia jalan tuh begini. Nyeret. Karena memang dia punya masalah arteritis.
Tangannya juga saudara banyak hal gak bisa kerjakan. Dia bersyukur, dia bilang dia punya suami yang bisa masak dan mau masak. Dia gak bisa masak saudara. Tapi saudara lihat hidupnya penuh dengan sukacita. Lihat hidupnya penuh dengan syukur. Aduh kalau saudara ketemu dia. Padahal Tuhan gak sembuhkan loh. Kenal Tuhan gak selalu Tuhan sembuhkan semua penyakit. Enggak. Ada secara, saya nggak ngerti, nanti mesti tanya sama Tuhan, kok kenapa nggak Tuhan sembuhkan aja bisa jadi kesaksian. Tapi menurut saya melihat dia lebih jadi kesaksian tanpa penyakitnya disembuhkan. Perkataannya membangun, saya diundang main ke rumahnya, saudara. Wah, saudara. Dia bilang gini, memang kalau fisik saya banyak gak bisa lakukan. Tapi mulut saya bisa menguatkan orang lain, menasihati orang lain. Dan memang banyak orang tersentuh oleh karena ucapan-ucapan yang diberikan. Jadi saudara, gak punya alasan gak bisa melayani. Tinggal saudara mau atau enggak. Bukan soal bisa atau gak bisa saudara. Dan tadi gak ada usia karena umur 84 opa itu masih bisa melayani. Memang saudara ada hal-hal yang karena ada kebutuhan fisik. Saudara gak bisa lakukan lagi. Tapi saudara pelayanan itu gak. Makanya penting. Dan disitulah, makanya saya melihat ibu itu saudara. Saya melihat benar kasih Tuhan itu nyata dalam ibu itu. Dan karena kegenapan firman, orang melayani dia semakin yakin kasih Tuhan. Orang yang gak mau melayani cuma sekedar jadi penonton orang Kristen, dia gak terlalu yakin kasih Tuhan. Bahkan gampang ragu kasih Tuhan. Hati-hati. Pelayanan itu penting sekali. Makanya saya dorong saudara. Yuk, pelayanan itu penting. Pelayanan itu penting karena apa saudara? Nomor satu apa saudara? Bertumbuh secara utuh. Nomor dua apa saudara? Mengalami kasih Tuhan nyata. Yuk katakan sama-sama. Pelayanan itu penting karena nomor satu apa saudara? Bertumbuh secara utuh. Nomor dua, mengalami kasih Tuhan nyata. Nomor tiga, yang tidak kalah pentingnya dan yang terakhir. Saya tadi bilang kan saudara, ini ayat. Kitab Wahyu ini kitab terakhir. Biasanya dikhotbahin di kedukaan. Karena memang sangat berhubungan dengan kedukaan. Nyebut soal orang mati kok saudara. Ya pasti di kedukaan kan. Mari kita baca dulu saudara. 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata. Tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam surga sejak sekarang ini. Karena mereka masuk. Gak ada kan saudara ya. Karena mereka masuk sorga ya. Saudara ini saya sangat diberkati. Tuhan bilang ya, di kitab terakhir tulisin lagi. Kebahagiaan orang-orang yang mati bukan masuk surga. Wah Pak John kasih doktrin baru. Enggak, saudara bukan doktrin baru. Saya tetap percaya. Orang yang mati dalam Tuhan masuk surga. Tapi saya percaya firman lebih benar. Enggak ada kematian yang memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kecuali ini. Kalimat yang kedua kita baca. 2, 3. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Justru kebahagiaan sesungguhnya waktu saudara meninggalkan dunia ini, saudara stop dari kegiatan di dunia ini, saudara menikmati jerih lelah saudara, atau menikmati upah saudara. Siapa yang yakin tidak akan mati? Pertanyaan konyol ya saudara. Nah kalau saudara yakin saudara akan mati, meninggalkan dunia, bahkan bisa malam ini. Saya udah ngalamin 3 kali, ketemu orang malamnya dia meninggal. Jadi saya ngomong ini bukan nakut-nakutin, karena saya ngalami 3 kali. Ketemu orang paginya, siangnya, malamnya dia meninggalkan dunia. Sebelum jam 12 malam, jadi saudara masih di hari yang sama dia meninggalkan dunia. Saudara. Klik yang terakhir. Kenapa pelayanan itu? Boleh kita katakan sekali lagi, pelayanan sampai kata kekal. 2, 3. Pelayanan itu penting karena hanya melalui melayanilah kita menerima upah kekal. Saudara tadi ingat kan? Saya pakai kata hanya di semuanya. Hanya melayani, saudara bertumbuh secara utuh. Hanya melayani, saudara mengalami kasih Tuhan nyata. Hanya melayani, saudara menerima upah kekal. Jangan lupa kita baca penjelasannya sebelum saya jelasin lebih lanjut. 2, 3. Tuhan sudah merancang untuk kita tidak hanya menerima kehidupan kekal, tetapi juga upah kekal.
Kehidupan kekal diberikan tanpa syarat, upah kekal diberikan dengan syarat, yaitu mengisi kehidupan ini dengan melayani. Memang kehidupan kekal tanpa syarat. Tuhan nyelamatin saudara, dia terima saudara dalam keadaan yang paling bobrok, keadaan yang paling jatuh, keadaan yang paling jelek. Mungkin saudara udah dibuang sama orang lain, udah tidak dianggap keluarga sama keluarga saudara, Tuhan selamatin saudara. Tapi upah kekal bersyarat. Nah, saya mau jelasin saudara kenapa akhirnya ada yang tercampur ngajarin keselamatan. Keselamatan itu bersyarat. Saya jelasin gini saudara, sebetulnya keselamatan tidak bersyarat. Tapi memang kalau kita nggak mau bertumbuh dan melayani, akhirnya kita bisa buang keselamatan. Tuhan tetap berinya selama-lamanya keselamatan. Tapi ada tanggung jawab saya, tanggung jawab saudara, memelihara keselamatan itu. Dan salah satunya pelayanan itu membantu saudara. Dan yang tidak kalah penting. Makanya saya selalu mendorong kalau keluarganya semua udah iman. Kalau ada yang meninggal, nggak usah masukin apa-apa. Semua yang masih bagus, pakaiannya dan lain sebagainya, kasihlah kepada orang yang membutuhkan. Karena Tuhan bilang, setiap kita lahir telanjang, betul kan? Gak ada yang lahir pakai baju kan saudara? Dan Tuhan bilang, begitu meninggal di hadapan Tuhan saudara telanjang. Jadi dipakai apapun Tuhan bilang, enggak, kamu tetap seperti waktu kamu lahir menghadap aku. Tapi bagaimana kita menikmati hidup di sorga? Saudara, makanya saya pernah bilang ya, saya tidak bercanda loh. Saya pengen di sorga jadi konglomerat. Di bumi nggak apa-apa nggak jadi konglomerat. Karena saya tidak bisa nikmati selamanya. Saya harus menghadap Tuhan telanjang. Semua yang saya punya nggak ada gunanya. Tapi di sorga upah saya nikmati selama-lamanya. Mari saudara, hari ini saya bebas tanggung jawab. Kalau ada orang nanti di sorga bilang, kenapa Pak John nggak ngajarin bahwa ada upah kekal. Saya udah ajarin. Tapi saudara mau percaya nggak? Saudara kan tetap tidak bisa tidak percaya. Enggak, di dunia ini kumpul harta sebanyak supaya tinggal warisan sebanyaknya buat anak. Anak saudara tinggal warisan sebanyaknya juga tidak bisa menikmati selamanya. Bahkan kan udah terbukti karena generasi ketiga keempat hancur saudara semua harta itu. Karena bukan tinggal harta yang banyak. Tinggali iman yang kuat. Amin saudara. Tinggalkan iman yang kuat. Takut akan Tuhan. Sehingga anak cucu kita terus berdampak dalam kemuliaan nama Tuhan. Itulah upah kekal kita. Makanya ayo. Mari kita mulai belajar melayani. Makanya tahun ini minimal gini lah saudara. Kalau saudara, saya yang di gereja lokal belum ya, hasil kolektan, apalagi kan mesti datang pagian, saya belum bisa lah. Bagaimana saudara punya komit untuk saudara mempraktekkan saling. Itu pelayanan saudara yang paling utama. Saya mau tutup dengan 2 nasihat. Saudara, kita baca dulu semua yang digaris. 2, 3. Tuhan sudah berjanji, semua yang Ia perintahkan pasti kita akan dapat lakukan. Jadi sebetulnya kalau saudara bilang nggak bisa pelayanan karena saudara tidak percaya atau kurang percaya. Tapi kalau saudara percaya, kita bisa. Cuman memang ada sebabnya, saya jelaskan. 2, 3. Salah satu sebab orang tidak atau kurang percaya melayani, karena membatasi pelayanan itu harus di kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Oh iya, jadi singer, song leader, bantu pelayan anak, itu kita perlukan loh masih. Dan saya percaya semakin saudara bertumbuh, ada bagian yang saudara bisa ambil di situ. Tapi saudara, yang paling penting semua tanpa, sekalipun udah pelayan pemimpin pun seperti saya pun, saya membutuhkan untuk mempraktekkan saling. Ada orang-orang yang saya perlu bangun. Habis baca Abah, sedapat mungkin saudara saya coba temukan dapat apa, bagiin orang lain. Bukan karena saya pendeta saudara saya bagiin orang lain. Karena saya mau belajar menghidupi nilai-nilai pelayanan ini. Saudara. Jadi saudara sekali lagi gak ada lagi saudara sebetulnya. Saudara yang bilang gak bisa. Itu cuma saudara tidak percaya atau kurang percaya. Tapi nasihat kedua dan nasihat yang terakhir. Bagaimana kita mempraktekkan melayani yang Tuhan perintahkan. Sekali lagi saudara. Boleh kita baca semuanya saudara. 2, 3. Tuhan mau kita melakukan pelayanan dalam keseharian hidup.
dengan melakukan saling dengan saudara seiman dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Jadi pelayanan saudara yang pertama adalah saudara pengen lakukan saling dengan saudara. Saudara pengen ada komunitas di mana saudara bisa mempraktekkan saling. Tapi Tuhan gak mau cuman ke dalam. Kita juga menguatkan orang lain, menasihatkan orang lain yang bahkan belum percaya. Kita juga coba menolong. Makanya kita punya pelayanan Pelmas. Kita mau masyarakat sekitar nih, kita sebagai satu kesatuan gereja ini, kita masyarakat yang berdampak. Makanya kenapa visi gereja kita blessing community. Itu yang Tuhan berikan, komunitas yang menjadi berkat. Kalau kita bikin donor darah, kita bikin bimbel untuk anak-anak yang tidak mampu, kita bikin saudara penjualan barang-barang sosial, walaupun nanti dengan gedung selesai, tolong doain terus saudara, kita membuat komunitas-komunitas yang bisa menjawab, bukan buat gereja kita aja. Masyarakat sekitar kita, karena pelayanan harus keluar juga jadi saksi. Bukan nginjil, nginjil nantang orang terima Yesus. Saudara, kalau enggak Tuhan pimpin ke sana, jangan nginjil dulu, nanti orang bisa marah. Tapi jadi kesaksian tuh wajib dengan perbuatan-perbuatan baik. Biarlah kata firman Tuhan, mereka melihat Bapakmu yang di sorga dalam hidup. Biarlah kita menyebarkan bau harum pengenalan Tuhan lewat perbuatan baik kita. Walaupun nasihat kedua ini belum selesai, karena nggak cukup saudara, satu slide terakhir. Klik. Katakan sama-sama, 2, tidak. Tentunya dengan potensi yang Tuhan berikan dan pertumbuhan yang saudara alami, Tuhan mau ada bagian dalam kegiatan ibadah atau kepemimpinan yang saudara lakukan. Selamat melayani. Saya mau ajak saudara mau akhir ngata, yuk kita saling mengajak selamat melayani. Udah dengar firman nih. Hati, dengar-dengaran saudara. Memang dibutuhkan pelayanan dalam gereja lokal. Memang dibutuhkan saudara ya. Dan saya rindu saudara bisa melakukan bagian-bagian. Ya, pemain musik boleh tolong kembali. Tadi kita nyanyikan lagu yang kadang-kadang juga nyanyi cuma di rumah duka. Hidup ini adalah kesempatan.